Ittaqullah Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran, kami ingatkan kita sekarang kita berada di 9 Zulhijjah. Alhamdulillah kita yang berpuasa dan amalan-amalan di 9 Zulhijjah ini banyak Bapak Ibu, dan itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi di bulan haram. Di bulan haram itu semua perbuatan-perbuatan dilipat gandakan balasannya. Perbuatan baik dilipat gandakan balasannya, dan perbuatan jelek buruk pun dilipat gandakan balasannya. Makanya berhati-hati kita Bapak Ibu ketika di bulan-bulan haram, sebenarnya di bulan-bulan manapun, di bulan-bulan haram khusus, memang hati-hati kali kita jangan sampai berbuat salah dan berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Jadi jangan lupa sekarang 9 Zulhijjah. Nah, 9 Zulhijjah ini luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Jangan hanya puasa saja, juga kita niatkan infak, misalnya atau niatkan baca Quran. Kalau bisa biasanya baca Quran lebihkan lagi. Kalau bisa lebih juz hari ini misalnya. Dicicil aja Bapak Ibu, dicicil subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib dan isya, insyaallah kita bisa 1 juz. Itu luar biasa pahalanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Kita masuk surah Ali Imran ayat 68. Inna awlan nas, orang-orang yang paling dekat di Ibrahim kepada Ibrahim, lalladzina tabau wa hadan nabiyyu walladzina amanu, ialah orang-orang yang mengikuti Nabi ini, wa hadan Nabi Muhammad, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wallahu waliyyul mu'minin, dan Allah itu pelindung orang-orang beriman. Jadi sebelumnya saya sampaikan di ayat 67, di mana orang Nasrani Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu milik mereka, bahwa mereka itu ikut gila Ibrahim, itu klaim mereka di ayat sebelumnya. Maka Allah informasikan di sini, inna awlan nasi bi Ibrahim, orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim itu lalladzina tabau wa hadan nabiyyu, ialah orang-orang yang mengikuti Nabi ini, Nabi Muhammad, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad otomatis dia sudah ikut milah Ibrahim. Maka klaim yang disampaikan oleh Yahudi dan Nasrani dibantah oleh Ali Imran 60 ini. Kemudian Allah kunci ayat ini mengatakan, wallahu waliyyul mu'minin, bahwa Allah itulah pelindung orang-orang beriman. Maka disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang itu, maka orang Nasrani Yahudi dengarlah, kalau memang yakin dengan Nabi Ibrahim, ikutilah Nabi Muhammad. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, dia sudah berubah menjadi orang beriman. Kalau dia sudah menjadi orang beriman, wallahu waliyyul mu'minin, dan Allah pelindung orang-orang beriman. Ini Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada Bani Israel ketika itu. Dan kita juga menjadikan Al-Quran sebagai zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bapak Ibu, ketika kita telah memiliki iman Bapak Ibu, sesungguhnya kita telah mendapatkan segala-galanya. Kenapa mendapatkan segala-galanya? Karena Allah akan melindungi kita. Kita perlu perlindungan Bapak Ibu, dan Allah menjamin akan melindungi orang-orang beriman.
Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena itulah kajian kita. Yang pertama, kebenaran tidak diwarisi tapi diikuti. Mereka merasa sebagai keturunan Ibrahim, otomatis mereka mengatakan mereka telah ikut Nabi Ibrahim. Iya, jelas mereka Bani Israel itu keturunan Ibrahim. Tapi kebenarannya tidak diwarisi, keturunannya diwarisi. Kebenarannya tidak diwarisi, tapi diikuti. Ini penting Bapak Ibu, ada orang yang maaf misalnya kan merasa keturunan Nabi, dia sudah merasa sudah menjadi bagian dari Nabi, bagian dari wilayah Nabi. Mungkin dia keturunan Nabi kalau dicari sisi sampai ke atas, tapi belum tentu dia berakhlak seperti akhlak Nabi. Dan dia tidak akan masuk surga karena keturunan Nabi, karena keturunan wali, dan keturunan yang lain. Kan keturunan wali, keturunan Nabi itu belum tentu masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti Nabi, bukan yang mengklaim sebagai anak Nabi, keturunan Nabi. Ini penting Bapak Ibu, karena di sini digambarkan betul orang Nasrani, Yahudi berpang hadiri bahwa Ibrahim itu adalah mereka, tapi mereka memang keturunan Ibrahim, tapi bukan mengikuti Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, tapi bukan sebut mengikuti Nabi Muhammad berarti sudah mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian iman adalah syarat utama menjadi bagian dari umat Nabi. Di sini sudah Allah gambarkan mereka Nasrani Yahudi mengklaim bagian dari Nabi Ibrahim, Allah bantah yang mengikuti Nabi Ibrahim, yang mengikuti Nabi Muhammad, dan itu orang beriman. Maka kita juga seperti itu Bapak Ibu, semua kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi apakah kita pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad pasti umat Muhammad. Orang-orang yang mengaku umat Muhammad tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, otomatis dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, pastikan gerak kulit kita bunga gerak kulit yang diteladani oleh Nabi Muhammad. Harus hati-hati kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wali atau pelindung sejati adalah Allah. Jangan mencari perlindungan selain Allah. Banyak kejadian seperti ini Bapak Ibu, ketika dia dapat ancaman, bukan dia pergi ke Allah, dia pergi kepada orang hebat, kepada orang baca, kepada orang yang mengambil keputusan, selama aku ya kuliah, ada buat selama lagi di bulan sekian. Yang dia di bulan sekian untuk mengamankan proyeknya, untuk mengamankan dirinya. Padahal Bapak Ibu umur itu tiap bulan nak yatim dan nak fakir miskin dan sama juga otomatis Allah akan melindunginya. Jadi Bapak Ibu luar biasa hari Imran 68 ini mengingatkan kita jangan klaim-klaim sebagai umat Nabi Muhammad kalau tidak ikut secara Nabi Muhammad. Bapak Ibu hari ini 9 Zulhijjah, besok 10 Zulhijjah kita sholat Idul hari ini seperti biasa jam 7.15 malamnya kita tidak wirid Bapak-Ibunya. Kita tidak wirid karena panitia korban menyiapkan hari korban besoknya, dan hari Sabtu kita menyiapkan hewan korban mulai jam 8. Dan kalau kita punya waktu Bapak-Ibu bagi Sabtu peserta korban atau tidak peserta korban hadirlah hari Sabtu. Kalau kita peserta korban kita saksikan saksi kita di sini. Kalau tidak pun menjadi saksi dan itu luar biasa. Kita mensiarkan agama Allah ini juga berpahala besar. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu sebelum memberkat tetap. Jadi yang tidak hari Jumat saja yang sebelum memberkat tetap namaikan di Minggu. Banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta korban boleh diambil nomor pesertanya kepada Pak Ketua.